mari mengenali asuransi syariah lebih dalam. Dalam asuransi syariah, ada yang dinamakan dana tabaru, yaitu kumpulan dana hibah dari para peserta asuransi jiwa syariah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Setiap akhir tahun, dana tabaru akan dihitung apakah memiliki selisih lebih atau selisih kurang. Saat terjadi selisih lebih, artinya total dana tabaru yang didapat dari total kontribusi ditambah klaim recovery dari reasuransi masih memiliki sisa saat dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi, dan kenaikan cadangan teknis. Hal ini dinamakan sebagai surplus underwriting pada asuransi jiwa syariah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Ketentuan Asuransi Jiwa Syariah. Pembagian surplus underwriting atau dinamakan surplus sharing dapat dilakukan dengan 3 pilihan. Pertama, disimpan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru. Kedua, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru dan sebagian diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat polis. Ketiga, disimpan sebagian dalam akun dana tabaru, sebagian diberikan kepada peserta, dan sebagian diberikan kepada pengelola atau perusahaan. Perusahaan akan menginformasikan salah satu dari 3 pilihan tersebut kepada calon peserta saat pengajuan menjadi peserta asuransi jiwa syariah untuk mendapat persetujuan dari para peserta. Untuk mendapatkan surplus underwriting, ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta. 1. Tidak ada klaim yang pernah dibayar ke pemegang polis sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. Peserta telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember. 3. Iuran tabaru telah dibayarkan sampai tanggal 31 Desember. 4. Polis masih berlaku pada saat surplus underwriting dana tabaru dibagikan. Peserta asuransi yang memenuhi ketentuan tersebut akan mendapatkan surplus underwriting. Jika tidak, misalnya karena ia telah mendapatkan santunan asuransi, maka surplus underwriting tersebut akan dibagikan kepada peserta lain yang memenuhinya. Besarnya surplus underwriting tiap peserta asuransi dihitung berdasarkan masa kepesertaan jumlah iuran tabaru dan produk asuransi yang diambil peserta. Semua informasi besarnya surplus underwriting ini akan diberikan melalui surat pemberitahuan. Rincian transaksi bulan April juga akan menginformasikan bagian surplus underwriting yang diterima oleh peserta asuransi. Bagaimana jika yang terjadi adalah kebalikan dari surplus underwriting, yaitu selisih kurang alias defisit underwriting? Pada asuransi syariah, saat terjadi defisit underwriting dan kumpulan dana tabaru tidak cukup membayar kekurangannya, maka perusahaan akan menanggulanginya dengan cara memberikan pinjaman menggunakan akad qard atau pinjaman tanpa tambahan. Dana qard ini nantinya akan dikembalikan dengan menyisihkan dana tabaru. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, peserta membeli pertanggungan asuransi dengan membayarkan sejumlah premi atau dikenal dengan istilah transferring of risk. Sehingga, jika nanti ada surplus underwriting, maka itu menjadi milik perusahaan. Akan tetapi, jika terjadi defisit underwriting, maka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya. Mekanisme pengelolaan surplus underwriting yang berbeda ini merupakan salah satu perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional. Hal ini juga merupakan wujud cerminan prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah. Bagi peserta yang terkena musibah, akan mendapatkan santunan asuransi. Bagi yang tidak terkena musibah, jika ada dana sisa, maka juga akan mendapatkan manfaat dari dana sisa tersebut. Dengan asuransi syariah, semuanya jadi terasa adil